kita mendapatkan informasi terkait dengan saudara dan seluruh bapak sekalian yang ada di Madu. Selanjutnya saya tidak banyak mengenai dalam hal ini. Dan baik bersama dan mendapat Allah dan juga dengan banyak kesempatan. Selanjutnya sekilas pandang terkait dengan atau arahan umum dalam melakukan pertemuan pada pagi hari ini. Kepada Bapak yang hadir, beliau koordinator Komisi A dan seluruh pimpinan di DPRD Kota Tangerang. Kami silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'lama bina asma'ana wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para petinggi dari UIN Jakarta ya. Mungkin nanti kita berkenalan juga ya, insyaallah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kota Tangerang Selatan. Setuan ya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT pada siang hari ini, pagi hari ini kita mendapatkan penghormatan hadirnya para tinggi ya, pejabat-pejabat di Universitas Islam Negeri Jakarta ya, yang dalam hal ini atas undangan Komisi A. Untuk itu kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir di tempat ini. Dan kami juga mohon maaf sebelumnya apabila pertemuan ini mungkin nanti di luar dari harapan kita ya, penerimaannya maupun tempatnya. Karena kalau UIN kayaknya sudah jauh lebih establis ya, ruangan-ruangannya. Kalau ini masih sementara semua Pak. Ini udah lama Pak. Iya. Bisa lihat baru. Iya. Jadi mohon dimaklumi ya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Komisi A yang sudah bekerja dan concern dengan permasalahan ini. Bermula dari kunjungan dari beberapa sesepuh UIN keluarga di tanggal 2 November yang lalu ya. Maka hari ini kita ingin mendengarkan dari pihak UIN ataupun ya gambaran dari Kementerian Agama yang terkait dengan apa yang disampaikan keluhannya oleh warga pada 2 November lalu. Namun sebelum lebih jauh saya ingin mengenalkan dulu Pak, ini jajaran Komisi A ya. Di sebelah kiri saya ini Pak Hadi Sukarya, beliau ini Ketua Komisi A, asal dari fraksi Golkar. Jadi biar tahu juga Golkar di sini kursinya ada 6 kursi. Di sebelahnya ini saya ya, tidak urut pimpinan. Jadi Pak Heri ya, langsung aja Pak Heri, ini Pak Heri Sumardi ya. Mungkin sebagian sudah pada kenal ya, Pak Ciputat juga ya. Ini beliau anggota di Komisi A, cuma beliau sangat strategis saat ini menjadi Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum disahkan, jadi masih dalam pembahasan. Jadi nanti beliau bisa juga bicara tentang RT/RW Kota Tangerang Selatan. Beliau dari fraksi Demokrat dan merangkap sekaligus Ketua fraksi Demokrat, fraksi terbesar di Tangsel, 12 kursi. 12 kursi diborong oleh Pak Heri dan kawan-kawannya. Nah di sebelahnya itu yang pertama ya, Pak Ahmad, nama yang paling singkat ya, tapi maknanya dalam ya. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan amal singkatan. Beliau selaku sekretaris ya, sekretaris ke Komisi A, Komisi Pemerintahan. Beliau dari fraksi Madani ya. Madani itu gabungan. Jadi beliau dari Partai Hanura. Hanura dapat 2 kursi di Tangerang Selatan. Partai baru namun sangat potensial. Sebelahnya lagi Pak Dedi, ini karena nyamping ya, saya jaga gitu. Dan Pak Dedi Masudi ya. Beliau ini dari fraksi Golkar ya. Beliau menggantikan sesungguhnya ada senior kita di sini Pak
Ada lagi Bu Yulhilda Zahar. Yulhilda Zahar ini dari fraksi Keadilan Sejahtera, jadi dari PKS nomor 7, nomor 2 setelah Demokrat. Dan di ujung sana ada Bu Nur Hayati Yusuf, ya. Beliau dari fraksi Madani, ya, tapi partainya PKB. Ya. PKB ada 2 kursi ya di Tangsel ini. Oh, ya. Alhamdulillah, Bu Sekar, terima kasih ya. Dari Ciputat Timur hadir, alhamdulillah. Yang berdiri ini yang senior nih Pak Sucipto, Pak Adi Sucipto ya, beliau anggota di Komisi A dari fraksi Demokrat, fraksi Demokrat. Ada beberapa lagi namun belum hadir ya, mudah-mudahan bisa bergabung selanjutnya. Kalau masalah Tangsel saya kira bapak-bapak sudah sangat paham lah, karena sudah tinggal juga di Tangsel ya, kerjanya juga di sekitar sini, jadi cuma sekilas saja ya. Alhamdulillah penduduk 1,3 juta, kecamatan masih 7, yang nggak tahu ke depan mungkin ada pemekaran nanti ya. Kelurahan dan desa 54, masih diantaranya masih ada 4 desa. Jadi PAD kita sudah di kisaran 300-an miliar, cukup luar biasa lah. Ya, total baru luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah sama dengan kakak-kakaknya dapat predikat wajar tanpa pengecualian untuk pemeriksaan keuangan dari BPK ya. Jadi prestasi Kota Batu yang luar biasa. Singkat saja Pak, mungkin sebagai pengantar ya. Nanti Pak Ketua bisa juga nanti diperdalam tentang. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini Bu Sekjen ya, baru hadir juga beberapa waktu yang lalu ada beberapa tokoh UIN yang penghuni komplek UIN. Mereka mengaku mewakili di 131 warga kompleknya, mengadu ke Komisi A terkait dengan surat yang disampaikan oleh rektor akan ada apa tanda kutip penggusuran ataupun pemindahan gitu ya. Mungkin kalau penggusuran kayaknya ini betul gitu ya, serem gitu ya. Jadi artinya lahan itu mau dipakai loh oleh yang punya, kasarnya begitu. Cuma mereka kemarin itu kembali mempertanyakan karena memang persepsi mereka kepemilikan tanah itu masih dalam perdebatan ya. Perdebatannya seperti ini. Jadi ada periodisasi ya, tahun 58 sampai 88 mereka merasa kepemilikan itu di FMI, lalu dari 88 sampai saat ini itu diserahkan kembali, nah kasus di FMI diserahkan ke Departemen Agama, dalam hal ini diberikan otorisasi UIN untuk mengelola aset-asetnya. Itu yang pertama kan mereka ingin ada rasa keadilan seperti itulah. Jangan sampai kalaupun dipindahkan tidak ada kompensasi yang berarti. Itu kira-kira harapan mereka. Lalu yang kedua, sesungguhnya kita juga berkepentingan sebenarnya dengan UIN yang skalanya sebenarnya nasional ya. Jadi sebenarnya UIN ini udah levelnya nasional bahkan internasional. Cuma saya sampaikan ke wali kota, kita sangat beruntung ada UIN di wilayah Tangsel sehingga pusat-pusat apa mungkin peradaban ya, pusat-pusat pemikiran itu ada di wilayah kita. Gitu. Maka kita juga sangat concern dengan pengembangan UIN ke depan. Makanya pada hari ini selain dari pemerintahan ada dari pihak kecamatan Ciputat Timur, kita juga mengundang sesungguhnya dari Bapeda ya, Bapeda terkait dengan perencanaan daerah ke depan. Dan dari pihak DPRD-nya ada Pak Heri Sumardi selaku Ketua Pansus RT RW. Karena kita ingin UIN itu tetap eksis tapi di Tangsel kalau bisa begitu ya, membesarnya di Tangsel. Nah ini juga sangat penting masukan-masukan yang dalam diskusi hari ini ke depan UIN itu rencananya mungkin seperti apa. Karena kalau data yang kami terima UIN itu mahasiswanya sudah 23-24 ribu kira-kira gitu ya. Sedangkan lahannya kan tadi saya dengar sekitar 23 hektaran gitu ya. Sementara di UI itu dengan mahasiswa 35 ribuan, lahannya sudah 360 hektar gitu ya. Jadi perbandingannya luar biasa. Sedangkan UIN ini
kita berharap tetap di Tangsel dengan lahan yang sangat terbatas ini. Nah, namun saya tanya ke Pansus RT/RW gimana rencana dengan Pondok Cabe gitu. Karena kalau Pondok Cabe itu tetap jadi bandara, tentu saja UIN dengan lahan terbatas harus vertikal pembangunannya. Sedangkan itu ada restriksi, ada keterbatasan yang dibatasi ketinggiannya. Sehingga apakah mungkin ada rencana tata ruang lain yang ditawarkan oleh Tangsel ke UIN misalnya untuk pengembangan di Tangsel. Saya kira itu Pak, jadi ada kita sih berharap ada dua tema ini, tema UIN ke depan di Tangsel, lalu tema pertama adalah keluhan dari warga. Nah, kita berharap ada klarifikasi dari pihak UIN, ini aset UIN loh gitu, dari dulu sampai sekarang punya depak misalnya, ini dokumen-dokumennya harapannya seperti itu. Dan setelah itu kita coba pertemukan kedua belah pihak ini, dan kita berharap tidak berlama-lama untuk ada kesepakatan ya. Harapannya seperti itu. Kami sebagai warga Tangsel secara sejarah juga ada hubungan dengan UIN, tidak inginlah isu ini menjadi isu yang terlalu berlebihan ya. Bisa kita mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan win-win solution, semuanya happy ya, dan UIN bisa berkembang lebih besar lagi di Tangsel ataupun berkontribusi di Indonesia ini. Saya kira itu Pak sebagai pengantar. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak terlalu menyita waktu. Nah ini juga orang-orang sibuk semua di depan kita, jadi kita lebih banyak mendengar. Saya kira demikian Pak. Terima kasih atas